Halo, saya Gian Mitiko dengan NIM 182210008. Di sini saya akan menjelaskan tentang Docker. Apa itu Docker? Docker adalah platform open source yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer. Kontainer itu adalah lingkungan yang terisolasi yang menggabungkan kode aplikasi bersama dengan semua dependensinya, seperti perpustakaan, alat, dan konfigurasi yang dibutuhkan. Dan juga Docker memungkinkan kita untuk mengemas aplikasi dan dependensi dalam sebuah kontainer dan dapat dijalankan di berbagai lingkungan seperti mesin pengemalan lokal, produksi, atau bahkan cloud. Nah, untuk kegunaan Docker itu ada beberapa yang dapat saya rangkum. Pertama, isolasi aplikasi. Kedua, portabilitas aplikasi, pengembangan lokal yang konsisten, manajemen dependensi yang mudah, skalabilitas horizontal, manajemen sumber daya yang efisien, pemulihan dan pemeliharaan yang mudah, manajemen siklus hidup aplikasi, ekosistem perangkat lunak yang luas, kompatibilitas, cloud, dan orkestrasi. Intinya, untuk Docker itu sendiri akan bekerja dalam sebuah kontainer yang dimana kontainer itu adalah lingkungan yang terisolasi, sehingga apabila kontainer itu dijalankan, maka dia akan terisolasi dengan kontainer lainnya. Nah, jika mengalami kerusakan pada salah satu kontainer, maka kontainer lain tidak akan ikut terganggu karena lingkungan yang terisolasi. Kemudian juga ada virtual machine. Nah, konsepnya itu hampir sama dengan virtual machine, hanya saja virtual machine harus mendownload sistem operasi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Dan kelebihan lainnya, Docker itu dapat menyesuaikan dengan sistem operasi apa yang kita gunakan, sehingga jika kita membuat sebuah aplikasi dan menggunakan kontainer, itu dapat dijalankan di sistem operasi tersebut tanpa harus mendownload sistem operasi yang lain yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi itu. Nah, ini bentuk diagram virtual machine. Di situ terlihat bahwa virtual machine membutuhkan sistem operasi lain di dalam sistem operasi perangkat yang kita gunakan. Nah, berbeda dengan virtual machine, seperti yang saya bilang tadi, bahwa container itu lebih terisolasi, dan juga kalau untuk virtual machine itu harus mendownload sistem operasi terlebih dahulu, sehingga untuk container itu sendiri akan membutuhkan penyimpanan yang kecil atau dalam hitungan MB, dan juga kalau untuk virtual machine membutuhkan penyimpanan yang dalam hitungan gigabyte. Nah, untuk diagram kontainer itu seperti ini. Terlihat bahwa mereka saling terisolasi berjalan di dalam sistem operasi yang ada pada perangkat kita. Jadi, apabila kontainer A mengalami masalah, maka B tidak akan mengalami masalah. Nah, Docker itu menggunakan arsitektur client dan server. Di sini ada servernya, yang ini namanya kliennya. Nah, di klien kita bisa memasukkan perintah, sehingga nanti Docker Host atau Docker Daemon ini akan mendownloadkan, misalkan kita ingin membuat sebuah kontainer atau lingkungan mengembangkan aplikasi. Nah, maka akan di-download atau dibuatkan sebuah kontainer, dan jika kita ingin mendownload sebuah image, maka kontainer image ini akan didownloadkan oleh server dari registry. Nah, untuk install Docker dapat diakses di sini. Nah, untuk registry Docker itu adalah tempat kita menyimpan Docker image, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus juga ada Docker image. Docker image itu mirip seperti install aplikasi, di mana Docker image dapat aplikasi dan dependensi. Juga ada Docker container. Itu jika Docker image seperti install aplikasi, maka Docker container ini mirip seperti aplikasi hasil installernya. Nah, salah satu Docker image bisa digunakan untuk membuat beberapa Docker container. Misalkan nama Docker containernya berbeda. Nah, saat menjalankan kontainer, kontainer tersebut terisolasi di dalam Docker. Artinya sistem host, misalnya kita tidak bisa mengakses aplikasi yang ada dalam kontainer secara langsung. Salah satu caranya adalah harus menggunakan kontainer exec untuk masuk ke dalam kontainernya. Biasanya sebuah aplikasi berjalan pada port tertentu. Misal saat kita menjalankan aplikasi Redis, dia berjalan pada port 6379. Kita bisa melihat port apa yang digunakan ketika melihat semua daftar kontainer. Sebelumnya kita sudah mendownload Docker dari website resminya. Nah, untuk sekarang kita mengecek apakah Docker yang kita pasang sudah running atau belum. Untuk mengecek Dockernya berjalan atau tidak, kita bisa melihatnya di sini juga. Di sini ada terdapat logo Docker, kita bisa ke kanan. Terlihat bahwa Docker desktop berjalan. Nah, untuk hal ini kita coba untuk mengeceknya lagi di dalam command atau terminal kita dengan cara memasukkan perintah docker version. Ada penjelasan tadi bahwa Docker menggunakan arsitektur client dan server. Di sini kita bisa lihat bahwa ada client dan ada server. Nah, berarti Docker kita berhasil berjalan. Jika Dockernya tidak berjalan, maka akan muncul pesan error. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mendownload sebuah image di Docker ini. Untuk mendownload Docker image, kita sebenarnya bisa mengunjungi website Hub Docker untuk melihat image apa saja yang ada di Docker. Tetapi Docker yang ada di image yang ada di Docker ini sangat banyak. Misalkan di sini saya belum menginstal Docker image apapun, sehingga kita bisa melihatnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa belum terdapat Docker image di dalam perangkat ini. Nah, tidak ada Docker image. Nah, jika kita ingin mendownload Docker image, maka kita bisa memasukkan command atau perintah Docker image pool. Nah, masukkan nama Docker image-nya. Misalkan di sini saya ingin mendownload Docker image Redis dengan tag terbaru.
Nah, di sini ada proses penginstalasian Dockernya, Docker image maksud saya. Seperti itu. Nah, dilihat di sini bahwa Docker image-nya berhasil untuk di-download. Untuk melihat bahwa Docker image-nya itu terdownload, maka kita bisa memasukkan command Docker image ls. Lihat bahwa kita berhasil mendownload Docker image Redis. Begitu. Nah, untuk jika kita ingin jika kita tidak memakai Docker image ini, kita dapat menghapusnya. Untuk menghapus Docker image ini, kita bisa menggunakan command Docker image rm di sini adalah remove nama Dockernya, Docker image dengan tag-nya tadi. Di sini terlihat bahwa Docker image-nya berhasil untuk dihapus. Nah, untuk mematikannya kita bisa melihatnya di Docker image list. Nah, terlihat bahwa di Docker image list dia berhasil terhapus. Tapi sekarang kita akan membuat sebuah kontainer dari Docker ini. Nah, untuk membuat kontainer kita membutuhkan Docker image, sehingga saya harus mendownload Docker image dari tadi. Oke, kali ini kita akan coba untuk membuat Docker image dan mencoba untuk menampilkan halaman website yang saya buat dengan menggunakan Docker. Nah, sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu Docker image apa saja yang ada pada Dockernya. Nah, dengan cara memasukkan perintah Docker image ls. Nah, di sini akan dilihatkan bahwa Docker apa saja yang ada di Docker dan Docker yang sedang berjalan juga. Di sini terlihat bahwa ada namanya Hello, Docker image Hello itu sedang berjalan. Nah, di sini kita harus menstopkannya terlebih dahulu. Untuk menstopkan Docker Hello ini, kita memasukkan perintah Docker stop Hello. Untuk melakukan load kembali ke kontainer Hello ini, sebelumnya kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Kita akan coba untuk membuat ulang kontainer dari Docker Hello ini. Nah, Dockernya sudah terhapus, kontainernya maksud saya, image-nya. Kemudian kita masukkan perintah ini, docker ber minus d hello yang ini, agar kita akan membuat sebuah Docker image atau kontainer uh, untuk menjalankan uh, laman dari HTML yang sudah saya buat ini, yaitu file dengan nama index.php. Ini akan dijalankan di Dockernya. Nah, sebelumnya juga kita sudah membuat sebuah Docker file dengan cara karena kita ini menggunakan bahasa PHP, maka kita mengcopy file-file dari folder source yang ada di sini dan mengambil file PHP-nya, dan juga kita juga akan mereload gambar-gambar yang digunakan untuk membuat website itu atau laman landing page-nya. Nah, di sini saya juga mengcopy dari folder index dan juga mengcopy dari file file PNG-nya, karena dia akan di-load di index PHP ini sehingga membutuhkan gambarnya. Nah, karena kita sudah memasukkan komen Dockeran, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa Docker ininya tuh sudah terbuat. Kemudian kita coba untuk masuk dan mengakses port yang kita gunakan tadi. Nah, terlihat bahwa landing page-nya berhasil untuk di-reload di ini, dan juga di Docker-nya terlihat bahwa saya membuat kontainer dengan nama Hello itu sedang berjalan dan tidak makan CPU sama sekali dan menggunakan port 888. Nah, sekian dari saya dan sampai jumpa di video lainnya.